Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Yulia Taniatan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2020 pada program pendidikan agama Kristen di Institut Kristen Negeri Ambon. Pada hari ini, Senin 7 Desember 2020, pada pukul 08.00 WITA, saya membuat video pembelajaran di SMA Negeri 1 Beo pada kelas 12 untuk ujian kinerja pendidikan profesi guru. Ini kartu peserta ujian saya. Terima kasih, sekian perkenalan saya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Adik-adik, pagi hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti pada kelas 12. Dan sebelum kita memulaikan proses pembelajaran kita akan awali dulu dengan menyanyi, membaca Alkitab dan berdoa. Dan Ibu meminta seorang siswa untuk boleh memimpin kita dalam kegiatan pembukaan. Mari. Semua berdiri. Sebelum kita memulaikan kegiatan kita pada hari ini, kita sudah berkenan Tuhan dalam menyanyi dan berdoa. Kita menyanyi Yesus menginginkan datang. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Dengan perikop persaudaraan yang rukun. Kita baca secara bersama-sama. Kita mulai. Nyanyian Saudara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun di atas gunung-gunung Sion. Sebab di sanalah Tuhan memerintahkan akan kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kembali Bapa kami menyanyikan ucapan syukur dan banyak terima kasih karena atas berkat-Mu kami semua masih boleh berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini. Mari Engkau tuntun tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini agar boleh terlaksana dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih kepada Maria. Kita akan mengecek kehadiran. Si Paki, ketua kelas berapa orang? Hadir semua. Hadir semua. Berapa orang semua jumlah? Ada 11. 11 orang. Semua hadir. Siap. Ya, terima kasih ketua kelas. Bagaimana ketua kelas ini kursi meja coba dirapikan dulu semua, atur
Sebagaimana yang sudah disampaikan awal semester bahwa selama proses pembelajaran berlangsung diharapkan adik-adik dapat belajar dengan serius, konsentrasi, jangan saling mengganggu. Jika membawa HP, jangan menggunakan HP untuk bermain, dan jangan tidur. Kalau ada yang tidak keluar izin, harus minta izin keluar, supaya proses pembelajaran kita dapat berlangsung dengan baik. Adik-adik, di masa COVID-19 ini, mari kita terus menjaga kesehatan kita, ikuti protokol kesehatan, rajin tangan pakai sabun, pakai masker, tidak ada kerumunan, dan jaga jarak, supaya kita tetap sehat, kita umur panjang. Dan ini sudah memasuki bulan Desember, tidak lama lagi kita merayakan Natal. Kita boleh merayakan Natal dalam keadaan tubuh yang sehat. Dan ingat, makin kamu memberi makan pikiranmu dengan hal-hal positif, makin kamu dapat menarik hal hebat dalam hidupmu. Mari kita berpikir positif agar tetap sehat dan hebat. Di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang nilai multikulturalisme. Dan minggu yang lalu kita belajar tentang materi apa? Gereja dan multikulturalisme. Bagaimana multikulturalisme di gereja di Indonesia? Ya, Mario, terima kasih. Ada 3 jenis. Pertama, gereja Indonesia itu memiliki berbagai model program dari segi suku, budaya, istiadat. Kemudian berbagai jenis kepercayaan gereja itu dibutuhkan interaksi masyarakat tanpa memandang adat istiadat dan skala sosial. Dan juga gereja Indonesia itu membangun hubungan kerjasama dan hubungan berdialog dengan agama lainnya, terutama dalam bidang kemanusiaan dan keadilan. Terima kasih. Ya, jadi ternyata gereja-gereja Indonesia di Indonesia itu adalah gereja yang terbuka, buka dari suku, agama, kebangsaan, adat istiadat. Dan juga gereja-gereja di Indonesia mengadopsi beberapa unsur budaya, liturgi kita menggunakan bahasa-bahasa daerah, dan pelayanan ditujukan secara umum, tidak ada perbedaan. Serta gereja di Indonesia membangun dialog dan kerjasama dengan umat beragama yang lain. Itu pembelajaran kita di minggu yang lalu. Adik-adik, hari ini kompetensi dasar kita 3.2 menganalisis nilai-nilai multikulturalisme dan membuat proyek yang berkaitan dengan kehidupan multikultural. Materi pembelajaran kita judulnya Hidup Bersama dengan Orang yang Berbeda Iman. Hidup bersama dengan orang yang berbeda iman. Ibu mau tanya, yang dimaksud dengan berbeda iman ini bagaimana? Orang yang berbeda keyakinan dengan kita, misalnya mereka yang bagaimana? Siapa yang berbeda iman? Mereka yang beragama apa? Misalnya agama Kristen, Protestan, dan Mereka yang beragama Islam, beragama Hindu, Buddha, itu mereka yang berbeda iman. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu melalui model discovery
mampu menganalisis nilai-nilai multikultur dan membuat proyek yang berkaitan dengan kehidupan multikultur. Jadi proyek ini dalam bentuk doa, ini keterampilan, serta diharapkan mampu menunjukkan perilaku mensyukuri pemberian Allah dalam kehidupan multikultur, karena multikultur ini adalah pemberian Allah. Jadi kita mampu mensyukurinya dalam kehidupan setiap hari dan dapat menghayati serta mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran dan damai, bertanggung jawab, responsif dan proaktif dalam berinteraksi sehari-hari, baik dengan masyarakat maupun dalam pergaulan yang lebih luas dengan benar. Jadi ini tujuan yang akan kita capai dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning, menganalisis nilai multikultur dan membuat proyek. Adapun manfaat materi pembelajaran kita setelah mempelajari materi ini, diharapkan adik-adik akan dapat bersikap lebih terbuka dalam memahami orang yang berbeda iman. Perbedaan itu tidak boleh menyebabkan konflik dan mengakhirkan prasangka buruk dalam diri kamu. Dan sebagai remaja Kristen, kamu wajib mengasihi sesama dan menunjukkan solidaritas serta kebaikan kepada semua orang tanpa memandang latar belakang agama. Materi ini merupakan rangkaian pembahasan dari pelajaran minggu yang lalu yang membahas mengenai multikulturalisme. Namun pada materi yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu membahas tentang perbedaan budaya, adat istiadat, suku, cara pandang atau mindset mereka, dan kelas sosial. Oleh karena itu, hari ini kita akan lebih pada pembahasan tentang hidup bersama dengan orang yang berbeda iman sebagai bagian dari sikap multikulturalisme. Dan setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu akan lebih terbuka lagi dengan orang-orang yang berbeda iman. Adik-adik, masih semangat? Kita akan masuk pada pretest, kemudian kemampuan awal dari adik-adik sekalian. Ini ada soal, dikerjakan soal ini dengan baik. Ibu berikan waktu untuk mengisi pretest ini 3 menit. Silakan mulai dari sekarang. Langsung di sini, Langsung di situ. Sudah? Ya, silakan offer ke teman yang ada di samping untuk kita periksa secara bersama-sama. Sudah?
kita lihat secara bersama. Selanjutnya kita akan menganalisis gambar yang ada. Menurut pengamatan kamu ini gambar apa? Konflik. Ini gambar kerusuhan, gambar konflik. Ibu berikan waktu untuk membaca artikel yang ada 3 menit. Sekarang kita akan duduk berkelompok seperti kelompok yang sudah dibagi. Kita akan duduk berkelompok. Silakan adik-adik buka pada lembar kerja. Silakan duduk berdiskusi. Nomor 1 sampai nomor 3. Nomor 1. Ketua kelompok, silakan mengaktifkan anggota kelompok. Jadi kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Diharapkan kelompok yang menyaksikan boleh menyampaikan dengan suara yang boleh didengar oleh anggota kelompok yang lain, dan yang mendengar boleh mendengar dengan baik, sehingga sebentar boleh mengajukan pertanyaan jika ada sesuatu yang tidak berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk maju di depan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan pertanyaan. Berikan contoh-contoh tentang sikap fanatik dalam kehidupan beragama, baik dari agama lain maupun dari agama Kristen sendiri, yang dapat kamu temukan di Indonesia. Oke, contohnya dari sikap fanatik yaitu yang pertama seperti menghina agama lain. Kedua, memusuhi seseorang karena tidak memiliki agama yang sama dengan kita. Ketiga, melakukan pembakaran terhadap rumah ibadah. Dan yang terakhir, melakukan pemblokiran rumah ibadah. Sekian dari jawaban kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, persilakan. Baik itu tanggapan maupun tambahan dari jawaban kami persilakan. Silakan kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan. Di sini kami kelompok 2 mau bertanya, mengapa ketika terjadi konflik, kan yang memicu terjadinya konflik itu hanya satu atau kelompok 1-2 orang atau kelompok-kelompok tertentu. Mengapa dari konflik yang terjadi bisa memicu
yang keempat jawabannya yang satu, yaitu adanya provokasi baik kami yang memprovokasi maupun mereka yang memprovokasi kami. Jadi itu yang menjadi salah satu konflik mengapa masalah itu menjadi lebih besar lagi. Bagaimana teman Adi jawaban dari kelompok kami? Oke, terima kasih selanjutnya. Silakan kelompok 2. Baiklah, terima kasih atas kesempatan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi konflik yang terjadi. Sikap halaman 100. Oh, sekali lagi mohon maaf. Dengan soal di antara keempat sikap terhadap agama lain dan para pemeluknya, sikap yang manakah yang kamu miliki? Kemudian jelaskan alasanmu memilih sikap itu. Yang akan dibawakan oleh teman dia. Jadi dari keempat sikap yang kami pilih adalah sikap menghargai agama lain. Alasan kami memilih sikap ini yaitu karena dalam keberagaman kita hanya saling menghargai agama. Karena kalau kita menghargai agama lain, tidak akan ada konflik yang akan terjadi. Sebab faktor utama terjadinya konflik pertikaian antar agama itu salah satunya disebabkan oleh sikap yang tidak menghargai. Kalau kita hidup dengan saling menghargai, maka hubungan kita dengan agama lain akan semakin membaik. Terima kasih. Dan juga tambahan dari sikap saling menghargai itu bisa menciptakan suatu perdamaian. Terima kasih. Setelah hasil diskusi kami, jika ada tanggapan dan juga pertanyaan dari kelompok 1 dan 3, dipersilakan. Baik. Baik, terima kasih. Sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh Terbatea tentang sikap menghargai, timbul pertanyaan bagi saya, bagaimana caranya membangun sikap menghargai dalam perbedaan agama setelah terjadinya konflik? Bagaimana cara membangun sikap menghargai agama setelah terjadinya konflik antara agama yang kalian salah? Terima kasih. Caranya adalah dari faktor internal, yaitu faktor dari diri kita sendiri. Bagaimana kita memperbaiki diri kita sendiri.
beda budaya, beda bahasa, beda agama. Jadi pertanyaan saya, di tempat saya tinggal, saya memiliki tetangga yang berbeda agama, yaitu Islam, saya Kristen. Yang pertanyaan saya, tetangga yang di samping rumah saya itu, dia jarang sekali pergi ke masjid, jarang sekali ke kegiatan kerohanian menurut agama mereka, kegiatan majelis taklim maupun kegiatan yang diajarkan oleh agama Islam. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah saya agama Kristen Protestan, saya ingin sekali sebagai orang yang Kristen ingin menegur mereka, mengapa tidak pergi ke masjid, tapi rasa tak mampu untuk mengucapkan. Bagaimana pendapat kalian? Apakah saya harus mengucapkan atau saya hanya diam saja? Terima kasih. Jadi menurut saya kan agama itu kalau pribadi masing-masing agama itu termasuk hal-hal yang sensitif ya. Jadi tidak semua orang yang kita agama Islam jadi kita harus rajin ke masjid. Jadi agama itu harus hal-hal yang sensitif. Jadi daripada orang mengambil pembodohan rajin kok masuk masjid. Daripada orang tegur begitu, bagaimana kalau orang mulai dari orang berbeda sendiri? Jadi orang kasih contoh bagaimana umat Kristen ini begini. Jadi umat Kristen itu selain umat Kristen orang rajin ibadah, rajin masuk gereja, rajin mengikuti pelayanan yang lain. Nah dari situ pasti orang kan begini Kristen, Kristen ini begini ya. Jadi orang akan muncul motivasi atau terinspirasi untuk berbuat hal yang sama dengan orang. Jadi istilahnya kalau orang ini surat terbuka. Jadi orang ini orang boleh baca orang dari orang bersikap. Jadi orang boleh introspeksi orang sendiri dari melihat bagaimana pencerminan dari orang bersikap. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, saya sangat mengerti. Terima kasih. Baik, dari kelompok 2 ada pertanyaan? Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas kesempatan. Terima kasih. Ternyata diskusi tidak sangat menarik. Semua masih semangat? Adakah yang tidak dipertanyakan lagi? Pas. Kita masuk pada pos tes terakhir. Adik-adik, sebelum mengerjakan itu silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ibu berikan waktu 5 menit untuk menjawab soal-soal yang ada. Silakan tukar kembali dengan teman yang ada. Nomor 1 A, nomor 2 A, nomor 3 E, nomor 4 D, nomor 5 E. Ya, terima kasih. Adakah yang tidak sampai 75? Tidak ada. Semua. Ya, terima kasih. Silakan kembalikan kepada teman kamu. Selanjutnya, ketika kita sudah belajar nilai-nilai multikulturalisme, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam hidup bersama dengan orang yang berbeda iman, kita menunjukkan nilai-nilai multikulturalisme seperti pertama, saling menghargai, terbuka terhadap perbedaan, saling menghormati, saling mengasihi. Mazmur 133, alangkah bahagianya hidup rukun dan damai, karena di sanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya.
berdiskusi, dan juga ada hal-hal positif di situ, ada kerjasama, ada saling menghormati, sopan santun, dan kita boleh melaksanakan proses pembelajaran ini sampai selesai dengan mematuhi aturan yang ada dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, adakah hal-hal yang perlu menjadi masukan untuk ibu ke depan supaya ke depan dalam proses kita belajar ada sesuatu yang lebih baik lagi? Ada yang tidak memasukkan hal-hal yang akan kita lakukan pada pertemuan berikut? Tidak. Sudah pas? Sudah mantap. Ya, terima kasih. Kesan kita saat pembelajaran sudah baik? Apa manfaat yang kamu terima dalam pembelajaran ini? Mendapat wawasan bagaimana kita hidup dengan orang yang berbeda agama. Ya, dalam diskusi tadi semuanya baik dan ibu memberikan penghargaan kepada kelompok 1. Semua baik. Di kelompok 1 yang diberikan penghargaan lebih dari 2 kelompok yang ada. Untuk minggu depan, ibu memberikan PR. Ada PR di lembaran yang sudah diberikan. Penugasan. Tugas ini dikumpulkan minggu depan, tolong dikerjakan dengan baik supaya nilai kamu juga baik. Dan materi minggu depan kita akan mempresentasikan doa permohonan agar setiap peserta didik remaja Kristen boleh membangun hidup toleransi dengan orang yang berbeda iman, agar masyarakat boleh termotivasi untuk hidup saling terbuka dengan orang yang berbeda iman. Jadi doa ini kamu akan susun dengan baik, isi pembukaan, isi dan penutup dengan kata-kata yang tepat. Dan di minggu depan diharapkan kamu di depan kelas dapat mempresentasikan doa permohonan ini. Ini untuk tugas proyek, tugas keterampilan, penilaian keterampilan. Selanjutnya kita akan menutup proses pembelajaran kita dengan penyanyi dan berdoa, dan ibu meminta seorang siswa untuk memimpin kita dalam kegiatan kami. Mari kita berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami bersyukur kehadiran hadirat-Mu atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Menyertai nafas kehidupan yang sudah kami rasakan sampai saat ini. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga proses belajar kami saat ini boleh terlaksana sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Biarlah pembelajaran yang sudah kami laksanakan tadi mengenai multikulturalisme, biarlah Tuhan Engkau boleh memberkati kami agar setiap perbedaan yang kami temui dalam kehidupan kami itu boleh kami
hargai dan melaksanakan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Menghargai setiap perbedaan, menghormati orang yang berbeda agama dengan kami. Berkati kami semua Tuhan, mampukan kami, agar kami bisa melaksanakan itu dalam kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan berpisah dari tempat ini. Biarlah Engkau menjaga dan melindungi kami. Engkau sertai dan jaga kami dari tempat ini hingga tiba ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Jadi kami Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Hari ini mantap.